bagian. Ya, mari. Aku kasih bagian. Bisa 2 lapis dulu di sebelah. Oh iya. Baik. Selamat siang semua. Siap. Hari ini saya Bupati Kerom Peter Gus Bager bersama jajaran dinas terkait melakukan operasi pasar mengecek harga kebutuhan bahan pokok di wilayah Kabupaten Kerom, tepatnya di Pasar Juwanain Arso 2. Tujuan kami adalah mau melihat, mengecek langsung kondisi harga-harga barang kebutuhan pokok di Kerom menjelang Natal Tahun Baru. Dari pengamatan kami di pasar, harga kebutuhan pokok, utamanya hasil-hasil pertanian, relatif stabil dibandingkan tahun lalu, tahun 2021. Ada sedikit kenaikan harga, yaitu terjadi pada cabai, khususnya cabai rawit, tomat, dan bawang merah, yang sedikit mengalami kenaikan hampir Rp5.000. Dan bagi kami harga tersebut tetap masih dalam toleransi harga pasar yang bisa terjangkau oleh masyarakat. Kami akan terus memantau sampai dengan akhir tahun dan masuk tahun baru. Ini tujuannya untuk mengantisipasi adanya lonjakan harga yang tidak terkendali, yang bisa mengakibatkan terjadinya inflasi di daerah. Inflasi juga kalau sampai terjadi akan berdampak kepada ekonomi rumah tangga. Kesulitan masyarakat untuk menjangkau harga dan membeli kebutuhan pokok. Di kesempatan ini juga saya membeli beberapa jualan atau dagangan masyarakat dari beberapa lapak masyarakat Kerom yang berjualan, baik orang asli Papua, pedagang asli Papua maupun warga Kerom yang bukan asli Papua. Ini sebagai sampel untuk melihat variasi jualan dan dagangan yang ada di pasar ini. Sebagai potret pasar Kabupaten Kerom. Saya juga selain berbelanja bersama dengan jajaran, kami menyerahkan bantuan program UMKM tahun 2022 kepada pedagang-pedagang yang kami anggap, pedagang kecil mikro yang kami anggap layak untuk menerima bantuan sebesar Rp2.500.000 per pelaku usaha. Dan mama yang bersama saya ini umumnya yang tadi telah menerima bantuan saya sebagai modal usaha untuk merangsang, memberi semangat dan motivasi kepada mereka untuk terus berusaha membangun ekonomi keluarganya, membangun ekonomi di daerah ini. Dengan memberikan bantuan itu kami harapkan ada perputaran uang di level bawah, di masyarakat akar rumput ada perputaran uang yang bisa membuat daya beli masyarakat itu semakin baik. Kalau daya beli masyarakat semakin baik, hubungannya, korelasinya dengan jualan atau dagangan itu, perdagangan di Kabupaten Kerom akan semakin lebih baik juga. Kalau peredaran uangnya semakin terbatas, daya beli masyarakat juga akan semakin menurun, otomatis dagangan-dagangan tidak akan laku terjual, hubungannya dengan ekonomi yang akan makin sulit di daerah ini. Ini semua adalah siklus pasar yang kita harus pantau, kita harus intervensi di masa hari ini, tapi juga di masa yang akan datang. Dalam jangka panjang kita akan menyiapkan pasar yang sentral sebagai sentra ekonomi. Kita terus sedang mencari formula bagaimana pasar sentra kita, yaitu Pasar Afijan, bisa hidup kembali. Pedagang-pedagang ini bisa secara rutin, secara reguler, mereka bisa berjualan, berdagang di pasar yang sebenarnya sudah kita siapkan. Sehingga tidak ada alasan bahwa warga Kerom tidak punya pasar yang disediakan pemerintah. Ini tidak boleh ada alasan itu. Pasar sudah ada, tinggal kita mengatur, termasuk transportasi sedang kita formulasikan, kita siapkan ada
angkutan umum seperti bis yang akan membantu masyarakat untuk datang dan pergi, jemput, antar dan jemput ya, pergi dan pulang dari Pasar Apijan. Sedang kita siapkan. Ini sebuah sistem atau sebuah ekosistem ekonomi yang harus kita selesaikan, harus kita tuntaskan di tahun depan. Saya pikir itu. Bapak tadi sempat sosialisasi dengan para pedagang nanti akan pindah ke Apijan. Kira-kira kapan progres? Tahun ini atau Sudah kita lakukan sosialisasi ini sudah sejak tahun lalu. Tahun ini termasuk sedang kita lakukan pertemuan dan sudah kita lakukan pertemuan dengan komunitas pedagang ya, dari wilayah Arsos, Kamto, Arso Timur dan pasar-pasar Arso Kota untuk bisa membuat ada sebuah kesepakatan bersama. Hari kita menentukan hari dan waktu kapan itu Pasar Apijan dibuka, kapan pasar-pasar lokal di masing-masing lokasi dibuka, kapan Apijan dibuka. Ini sedang kita sepakati. Ya. Saya pikir kesepakatan bersama itu yang bentuk partisipasi masyarakat. Karena pemerintah tidak bisa memutuskan tanpa ada melibatkan sebuah kesepakatan bersama dengan mereka. Termasuk kita juga sedang menyiapkan tempat untuk pasar ikan dan daging ya. Setelah beres semua lagi masyarakat yang menjual ikan di sepanjang beberapa lokasi ini sudah tidak boleh ada. Semua akan ke sana. Tidak ada lagi berjualan yang bisa mengganggu kesehatan lingkungan. Kita harap partisipasi dan dukungan masyarakat. Kami pemerintah akan berbuat sesuatu yang terbaik untuk masyarakat. Kami harapkan semua pihak mari membantu pemerintah, mendukung program pemerintah untuk kebaikan bersama. Saya pikir masih terkendali, ya. Masih terkendali. Situasi kita akan singgah di sana untuk juga mengecek sembako, ya. Tapi saya pikir Kerom relatif semua masih terkendali baik harga maupun stok sampai akhir tahun. Ya. Boleh. Tanggal 23-24 kami pemerintah Kabupaten Kerom akan melakukan pasar murah dalam rangka Natal tahun baru. Ya, kita pusatkan di Apijan. Pasar sentral kita di Apijan akan ada pasar murah 23 dan 24. 3.000 kilo daging dan sembako. 50% kita cut off ya. Ya, terima kasih.